Surah Al-Asr. Semua kita menghafalnya, 3 buah ayat yang mulia dari surah ini turun, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau tidak turun dari ayat Al-Quran kecuali surah ini maka sudah cukup. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa. Waw di sini, waw qasam namanya, waw sumpah. Ya. Seperti kalau orang bilang, wallahi. Nah, itu waw sumpah. Mirip juga dengan surah Al-Fajr. Allah bilang, wal fajr. Ya. Demi waktu subuh, gitu kan, Allah bersumpah. Nah, Allah tidak bersumpah di dalam kitabnya yang mulia Al-Quran, kecuali memang ada informasi penting. Setelahnya ada namanya alif lam mu'arraf. Alif lam yang memperkenalkan sesuatu. Contoh misal gini. Kalau orang Arab mengatakan seorang laki-laki, bahasa Arabnya rajulun. Tapi kalau seseorang itu mau berbicara sama temannya, mereka sudah tahu laki-laki siapa yang dijadikan target untuk dibahas gitu, dan mereka tidak mau sebutkan namanya, mereka mengatakan ar-rajul. Didatangkan alif lam sebelumnya, gitu kan? Kalau kita bilang masjid, saja umum. Tapi kalau saya sama teman ngobrol, saya mengatakan al-masjid, berarti kami sudah tahu masjid apa yang dimaksudkan. Karena alif lam ini fokus kepada target yang sudah diinginkan. Nah, Allah menyebutkan begitu. Di sini Allah tidak bilang wa asr, demi waktu. Tapi Allah datangkan alif lam wal asr. Berarti Allah inginkan waktu tertentu. Dan di sini ulama mengerucutkan kepada waktu kalian semasa di dunia. Umur yang sudah Allah kasih. Maka jaga baik-baik, maksimalkan baik-baik. Jangan sampai dipakai pada kemaksiatan ataupun hal yang sia-sia. Itu maknanya. Lalu Allah bilang di ayat keduanya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi dalam melalui waktu-waktu di dunia itu. Karena manusia terbagi menjadi kelompok-kelompok. Ada orang yang sibuk dengan amal soleh di waktunya, dari amal soleh ke amal soleh yang lain, dari zikir-zikir yang lain, dari ilmu ke ilmu yang lain, manfaat selalu. Maka ini dia beruntung, karena dia isi waktunya, dia tidak akan menyesali. Ada orang dari hal yang mubah mungkin ke mubah yang lain. Ini orang tidak berdosa tapi tidak juga ambil manfaat. Kayak dari makanan ke makanan yang lain, minuman ke minuman yang lain, terus kepada hal-hal yang mubah saja. Tapi tidak ada hal-hal ibadah yang dia lakukan ini. Ada orang yang rugi, yang paling rugi adalah sibuk dari dosa ke dosa yang lain. Dari dosa ini habis lakukan ke dosa yang lain lagi. Dari gosipin orang, gosipin yang lain. Dari dosa terus sibuk. Maka ini orang yang paling rugi. Gitu. Kemudian Allah mengatakan di ayat ketiganya, setelah mengingatkan maksimalkan waktu kalian di dunia, banyak sekali orang yang rugi di situ, kecuali satu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Itu orang yang tidak sia-sia waktunya. Karena orang yang beriman tahu ada Tuhannya Allah yang mengatur dia. Dan juga Allah akan minta pertanggungjawaban atas waktu yang berlalu semasa hidupnya. Gitu kan? Waktu yang Allah kasih ini sangat mahal. Gitu. Harus betul-betul dimaksimalkan. Kemudian tidak cukup dengan iman tapi dia harus beramal soleh. Ini selalu dua konsepnya ya. Kalau orang beriman tidak beramal soleh tidak manfaat juga imannya. Karena harus diisi dengan amal soleh. Orang beramal soleh tapi tidak beriman. Dia sholat, dia puasa tapi dia orang non muslim. Tidak diterima. Maka dua ini harus. Allah mengatakan kecuali orang beriman dan beramal soleh. Maka watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Saling berwasiatkanlah kebenaran ini dan saling berwasiatkanlah ya agar bersabar mempertahankan kebenaran itu. Nah, ini kurang lebih ayat yang akan kita bahas insyaallah. Nah, teman-teman sekalian, dalam Islam kita dibolehkan melakukan hal-hal yang mubah, tapi tidak boleh berlebihan, gitu kan? Cukup sesuai dengan kebutuhan. Kayak misalnya kita lagi makan siang, atau sarapan pagi, atau makan malam, secukupnya kita pakai waktunya. Jadi nggak perlu kita pakai sampai 2-3 jam, duduk hanya untuk makan, habisin waktu. Padahal sebenarnya kita hanya butuh setengah jam maksimal sudah cukup misalnya. Maka coba maksimalkan kegiatan yang lain, sibukkan kepada yang lain. Kalaupun kita harus masuk kepada hal yang mubah, seperti tidur, mandi, ya, makan tadi, maka pakai secukupnya. Tidur juga pada saat kita butuh, makan pada saat kita butuh kita. Selebihnya usahakan hal-hal yang bermanfaat. Dan jangan pernah sibukkan diri di waktu-waktu itu dengan dosa-dosa. Karena nanti akan diisi dengan penyesalan. Orang yang mengisi waktunya dengan dosa, maka dia akan menyesal. Jangankan orang yang berbuat dosa teman-teman. Orang yang tidak sempat mengisi waktunya dengan amal soleh, itu sudah cukup membuat dia menyesal nanti pada hari kiamat. Ada kisah unik
Talha bin Ubaidillah rahimahullah, radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia di kota Madinah ini, pernah menerima tawaran dari Nabi SAW menampung 3 orang yang baru masuk Islam. Datanglah 3 orang itu, karena mereka baru masuk Islam, tidak ada keluarganya di Madinah, maka Nabi bilang, siapa yang tanggung? Talha bin Ubaidillah, orang kaya di Madinah. Dan beliau orang soleh, salah satu dari 10 orang yang masuk surga. Maka beliau mengatakan, saya Rasulullah, saya tanggung mereka. Tinggallah di rumah Talha, dibiayailah hidup kedua orang ini. Subhanallah, berjalan waktu terjadi peperangan. Orang yang pertama dari 3 orang ini mati syahid. Berjalan waktu lagi, terjadi lagi peperangan, orang yang kedua dari mereka, dari 3 orang ini, ikut perang mati syahid juga. Berjalan waktu lagi, orang yang ketiga, mati tapi di atas ranjangnya. Mati di atas ranjangnya. Yang terjadi, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mimpi, ketiganya dalam mimpinya ini. Jadi yang paling depan di surga adalah orang yang mati di atas ranjang. Kemudian datang di belakangnya orang yang meninggal mati syahid yang nomor 2. Dan yang paling belakang orang yang mati syahid yang pertama. Maka kata Talha bin Ubaidillah, ya Rasulullah, tadi malam saya mimpi begini. Bagaimana kami memahami mimpi ini gitu. Karena kan yang pertama mati syahid, yang kedua mati syahid, yang ketiga cuma mati di atas ranjang. Kok bisa yang mati ketiga ini lebih baik gitu. Lebih di depan di surga, lebih tinggi derajatnya. Maka kata Nabi SAW, bagaimana kau bisa pungkiri itu hai Talha? Dari mana kau bisa memungkiri tentang sholatnya, tentang puasanya, tentang zikirnya. Di umur yang Allah kasih lebih berapa hari dari teman-teman yang mati syahid. Jadi artinya kalau teman-teman diberikan kesempatan umur dan bisa beramal soleh, jangan disia-siakan. Karena 1 hari aja itu mahal sekali. Terjadi juga di masa Nabi SAW dalam riwayat sahih, ada 2 orang bersahabat sama umurnya. Sama-sama masuk Islamnya. Subhanallah, salah satunya mati terbunuh, mati syahid. Pekan depan baru meninggal temannya, tapi mati biasa. Ini kejadian mirip tuh kayak tadi. Orang kan kalau mati syahid pasti orang sudah anggap, oh luar biasa keutamaan. Tentu punya keutamaan memang. Tapi di sini kita lihat bagaimana orang kalau maksimalin waktu. Maka setelah menyolati jenazah orang yang kedua, orang yang pertama Nabi sholat itu juga mati syahid. Orang yang kedua mati biasa di atas ranjangnya, mati kena ajal datang, disolati oleh Nabi SAW. Lalu Nabi bilang begini setelah sholat, bagaimana menurut kalian tentang orang ini dibandingkan temannya dia yang pekan lalu? Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, semoga saja orang ini yang baru kita sholatin bisa mencapai derajat sahabatnya karena persahabatannya maksudnya. Karena kan yang pekan lalu mati syahid. Kata Nabi SAW, di mana kau dengan ibadahnya orang yang baru mati ini sepekan? Sesungguhnya ketahuilah perbedaan derajat antara orang yang baru kita sholat yang mati di atas ranjang dengan orang yang mati syahid pekan lalu antara langit dan bumi. Maksudnya lebih tinggi orang ini. Jadi teman-teman kalau Allah kasih kesempatan walaupun 1 menit saja, jangan disia-siakan. Sekarang begini, sebagai bahan muhasabah saja, introspeksi diri buat kita semua. Tentu dimulai dari saya. Kalau seandainya teman-teman, ini kita bicara kalau seandainya. Seseorang antara kita menghadapi malaikat maut. Dan itu pasti terjadi. Datang kepada kita, terus kemudian akan mencabut ruh kita. Tapi malaikat maut bilang begini, saya memberikan kesempatan telah diizinkan Allah untuk kamu tertunda ajalmu setengah jam. Setengah jam lagi saya akan cabut ruhnya. Gitu kan? Kira-kira setengah jam itu akan antum pakai apa? Oke, saya mau tanya gini. Apakah pada saat itu kita masih berpikir untuk cari restoran favorit kita? Masih maukah kita duduk ngobrol sama teman-teman? Masih maukah kita pergi ke mall cari baju favorit kita? Atau apa saja urusan dunia? Coba renung ini. Tidak ada. Kalau perlu setengah jam itu kita pakai bertobat, kita pakai sholat, tadi kita pakai sedekah, kita pakai berzikir. Kita bayar utang mungkin yang kita belum bayar, kan begitu. Harusnya kita nggak usah tunggu kejadian ini. Karena kalau malaikat mau datang, Allah mengatakan tidak akan ditunda. Ya. Kata Nabi SAW pada saat belum melewati satu kuburan, beliau mengatakan kepada para sahabatnya untuk memberikan peringatan. Demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, demi Allah, sesungguhnya yang ada dalam kuburan ini sekarang, lebih dia cintai 2 rakaat sholat sunnah kalian dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Artinya kalau orang ini hidup sekarang, dia akan mengejar sholat 2 rakaat yang kalian sempat kerjakan, itu lebih dia suka daripada dikasih dunia dan seluruh isinya. Coba renungi teman-teman, berapa banyak orang yang meeting meninggalkan sholat Jumat, meninggalkan sholat wajibnya, ya, orang tuanya telepon tidak dipedulikan, banyak kesempatan emas, amal soleh yang dia sia-siakan.
Ini kenapa? Karena memang dia tidak subhanallah menyia-nyiakan. Nah, tujuan kita taklim sore ini untuk itu. Ya, bagaimana kita coba memaksimalkan waktu kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Selalu tanyakan dari bermanfaat yang satu bermanfaat yang lain. Bahkan usahakan teman-teman sekalian, kalau kita kerjakan hal-hal mubah, ada nilai pahalanya. Bagaimana caranya Ustaz? Sekarang makan, bisa nggak akan jadi dapat pahala? Minum, tidur, ya, ngobrol, bisa nggak dapat pahala semua? Bisa. Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, salah satu ulama yang pernah mengajar 40 tahun di Masjid Nabawi, sudah meninggal beliau. Beliau banyak punya karya tulis, diantaranya Minhajul Muslim yang kami bedah ada di YouTube ya. Beliau pernah merincikan masalah itu. Bahwasanya hadis Nabi SAW, innamal amalu binniyat, semua sesuai dengan niat, wa innamal likulli imri'in ma nawa, semua orang akan dibalas sesuai dengan niatnya. Ini menandakan dari hadis ini, bisa saja seseorang dengan niatnya, itu dia mengalihkan sesuatu yang mubah menjadi sunnah. Contoh misal, kalau kita ngantuk dan kita katakan, ngantuk, tidur langsung. Hanya sekedar ingin menghilangkan ngantuk atau capek kita. Mubah. Nggak dosa, nggak pahala gitu kan. Tapi ini bisa kita ubah menjadi pahala. Bagaimana caranya? Niatkan dalam hati, kalau tidur yang akan kita kerjakan itu untuk memberikan hak tubuh yang Allah amanahkan. Kita niat begitu, ini sama niat saja nih. Pengalian niatnya gitu kan. Maka akhirnya tidur kita yang 6 jam, 7 jam ini, itu akan ya, berubah menjadi pahala. Karena kita nggak mungkin ngantuk kecuali memang penciptanya. Allah yang memberikan kita rasa ngantuk. Sinyal kalau tubuh kita sedang butuh istirahat kan begitu. Jadi jangan cuma sekedar ngantuk, plak, langsung tidur gitu. Enggak. Tapi bagaimana kita niatkan, oh ini untuk memberikan hak tubuh yang sedang Allah amanahkan. Karena memang tubuh harus dirawat kan. Nggak usah kita bicara kita masih hidup. Meninggal saja jadi jenazah. Bukankah jenazah harus dimandikan? Kenapa jenazah dimandikan? Padahal toh sebentar masuk tanah dan dimakan oleh belatung tanah jasadnya. Yang hidup kan ruhnya gitu kan. Karena memang Allah SWT meminjamkan kepada kita itu dan kita harus menjaganya. Apalagi orang yang hidup gitu kan. Mandi juga begitu. Allah SWT memberikan kepada kita mandi segar. Kita merasa lebih segar. Ya, kalau kita tubuh ini lagi butuh pembersihan, kita diberikan oleh Allah rasa gerah. Maka dengan mandi kita segar. Kalau kita mandi saja cuma sekedar segarin badan biasa. Karena nggak mau gerah, maka mubah. Tapi kalau kita niat memberikan hak tubuh kita yang Allah amanahkan sehingga kita rawat, maka menjadi pahala. Begitu juga dengan tidur, begitu juga dengan yang lainnya. Kita niatkan tidur untuk memberikan hak tubuh kita agar istirahat. Dan semua itu bisa menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang perlu kita renungi, hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, ni'matani magbulun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat Allah yang melimpah sebenarnya. Orang semua bisa rasakan. Tapi dilalaikan oleh banyak manusia. Banyak manusia anggap remeh. Yaitu yang pertama, as-sihhatu. Kesehatan. Dan yang kedua, wal-faraq. Waktu lowong. Ya. Jadi waktu lowong ini teman-teman bukan untuk dipakai buang-buang gitu. Tapi dipakai hal yang bermanfaat. Ya. Dan ini perlu sekali untuk diperhatikan dan kita sendiri masing-masing mengetahui. Bukan kita tidak boleh duduk bersantai, enggak, tapi bersantai itu pun sesuatu yang berisi manfaat. Nanti kita dengar bagaimana para salafus saleh mengisi waktu-waktu mereka. Ya. Ada peringatan yang baik dari Hasan Basri rahimahullah. Beliau mengatakan perkataan yang baik untuk menjadi bahan renungan. Beliau mengatakan, Ibna Adam innama anta ayyamun kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Artinya, wahai anak Adam, kamu hanya kumpulan-kumpulan hari. Setiap kali harimu berlalu satu hari, maka pergilah sebagian dari dirimu. Jadi sebenarnya teman-teman yang dilakukan oleh orang-orang muslim, bangga dengan ulang tahunnya, merasa hebat, prestasi itu keliru. Kita justru harus hati-hati itu. Ya. Karena Allah SWT kalau memberikan kita kesempatan umur, bukan untuk mabuk-mabukan, bukan untuk maksiat, justru untuk beribadah. Semana sudah kita jelaskan tadi, 2 riwayat tentang kisah orang yang meninggal tapi sempat beribadah sepekan saja beda dengan temannya, sudah cukup beda derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah Umayyah yang berkuasa dari tahun 99 sampai 101, 2 tahun beliau berkuasa. Sebagian ulama ada yang mengatakan dia adalah khalifah Rashidah yang kelima. Maksudnya setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dia yang kelima. Karena solehnya luar biasa gitu. Yang jelas banyak nasihat beliau yang sangat unik ya, dan menyentuh hati. Di antaranya beliau mengatakan, Innal laili wan nahar ya'malani fika fa'mal fihima. Ketahuilah bahwasanya malam dan siang itu bekerja untukmu.
Jadi siang dari pagi tadi sampai sore begini nih, Allah siapkan ini sedang bekerja buat kita. Dia siapkan dirinya buat kita gitu. Begitu juga malam nanti juga bekerja untuk kamu. Maka bekerjalah ya dengan memaksimalkan keduanya. Jadi jangan sampai kita sia-siakan. Teman-teman sudah tahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kalau tidur malam, beliau selalu letakkan ada genangan ember, air, bejana di dekat ranjangnya. Dan kalau beliau tidur, beliau seringkali meletakkan tangan di bawah pipi atau kadang-kadang digeser sedikit. Kalau dia terbangun dan tersentuh dengan air itu, maka dia bangun dan tidak pernah lagi tidur, diisi dengan sholat malam. Karena ingin memaksimalkan waktunya. Imam Nawawi rahimahullah, pernah dengar Imam Nawawi ya? Meninggal belum 40 tahun, karya ilmiahnya sangat banyak. Banyak sekali. Hadis 40, Arba'in Nawawi, ada Riyadus Shalihin, ada banyak. Beliau itu teman-teman kalau mau tidur malam, ini caranya dia ya. Bukan berarti saya minta teman-teman begitu, tapi lihat bagaimana mereka maksimali waktu. Imam Nawawi rahimahullah itu belajar di 13 guru dengan 13 kitab sehari. Jadi kayak Bapak Ibu sekarang hadir begini sekali belajar sama kami, ini 13 kali pertemuan begini dalam sehari beliau buat. Orang kalau kuliah pun sekarang itu maksimal 5 materi, 6 gitu kan. Ini beliau 13 kitab di 13 guru, berbeda-beda bahasannya. Dan tidak cukup, saya tidak berhenti, tidak mengatakan, aduh sudah deh saya sudah belajar tadi capek. Enggak. Pulang ke rumah nih, dia bersih-bersih, kemudian dia mulai pada saat mau tidur, dia ambil buku, kitab. Yang dia belum pelajari pada hari itu, kitab lain. Lalu dia tidur sambil berdiri, Imam Nawawi itu. Dia tidur menyandar di tembok, kemudian satu kakinya diangkat, dilipat, yang satunya menopang diri, lalu tidur. Begitu dia bangun baca buku. Begitu mereka luar biasa memaksimalkan waktunya gitu. Jadi nggak diisi dengan hal yang sia-sia, gitu kan? Kadang-kadang kan banyak orang di antara kita sudah nggak tahu harus buat apa, pegang handphone buka lagi, tutup. Padahal sudah tidak ada WA yang masuk, nggak perlu lagi lihat itu. Kenapa nggak baca istighfar? Kenapa nggak baca salawat? Kenapa nggak berdoa? Kenapa nggak coba baca ayat Al-Quran? Lebih besar manfaatnya, kan gitu. Itu contohnya. Imam Ahmad mengingatkan, rahimahullah mengatakan, aku hanya melihat masa muda itu, yang selalu orang anggap, saya masih muda, atau waktu lowong itu, seperti sesuatu yang menempel di bajuku, dan dia jatuh. Gitu kan. Setiap orang kadang-kadang terlalaikan dengan masalah ini. Abul Walid Al-Baji, rahimahullah, juga berkata, jika aku telah mengetahui dengan sangat yakin bahwa hidupku di dunia ini seperti 1 jam di akhirat. Karena kan satu hari di sisi Allah kan sama dengan 1000 ya, tahun gitu kan. Jadi besar sekali waktu di akhirat. Dari waktu dunia ini pendek. Kalau aku tahu bahwasanya waktuku di dunia ini dibandingkan akhirat sama dengan 1 jam saja waktu akhirat, maka mengapa aku tidak bakhil dengan waktu hidupku untuk melakukan perkara yang sia-sia dan hanya kujadikan hidupku ini dalam kebaikan dan ketaatan saja. Abu Bakar mengingatkan radhiyallahu anhum, statement beliau yang menarik. Beliau mengatakan, inna lillahi haqqan bin nahari la yakbaluhu bil lail. Ketahuilah ada hak-hak Allah di siang hari. Allah enggak terimanya di malam. Ya. Walillahi haqqun bil lail la yakbaluhu bin nahar. Dan Allah punya hak di malam hari, tidak diterima di siang hari. Maksudnya maksimalkan. Kayak tahajud, kan cuma di malam hari. Sekarang kalau kita luputkan tahajud itu, berarti kita nggak bisa kerjakan sekarang. Begini rasional teman-teman sekalian. Kalau ada peluang amal soleh jangan disia-siakan. Karena peluangnya tidak terulang. Tidak terulang. Gitu kan? Contoh misal, ada orang tidak sholat subuh tadi misalnya di masjid. Contoh saja. Ya. Itu kota yang besar, dia tidak sholat subuh. Anggaplah dia punya uzur misalnya. Ketiduran lah apa segala macam. Dia tidak berdosa karena dia ketiduran. Dia sholat di kamarnya misalnya atau di rumahnya. Baik. Perlu dia ketahui dan disadari oleh dia bahwasanya subuh itu akan dia temukan di catatan amalnya hari kiamat tidak sholat berjamaah di masjid. Dan tidak bisa diubah. Nggak bisa diubah itu.